Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dari kajian kita, yaitu tentang kitab Jalul Afham Syarah Aqidatul Awam. Kita masuk yaitu sifat yang wajib bagi Allah, yaitu yang kelima. Jadi gunanya kita belajar tauhid biar kita tahu nih mengenal Allah. Kalau kita tahu akan menanamkan keyakinan kita kepada Allah, akan tumbuh kebesaran Allah di dalam hati kita, dan akan tumbuh rasa adab dan sopan santun kita kepada Allah. Karena kenapa? Kita udah belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu kita yaitu dikenalkan tentang Allah, sifat-sifat Allah. Ya, begitu juga nanti sifat-sifat Rasul dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menambahkan keyakinan kita kepada Allah, untuk menumbuhkan rasa besar Allah di dalam hati kita. Untuk apa? Untuk menambah itu, untuk menciptakan rasa adab dan sopan santun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjut, yaitu ke qiyamuhu ta'ala binafsihi. Nah, Allah itu mempunyai sifat qiyamuhu binafsihi. Apa itu qiyamuhu binafsihi? Yaitu qiyamuhu binafsihi, yaitu di sini dikatakan wa huwa adamu ihtiyadihi ila makan yaqumu fihi au mahallu yahillu fihi au mujidi yujidu bal huwa ghaniyun an jami' ma siwa. Qiyamu binafsihi yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan, ya, Allah berdiri di atas zatnya. Allah tidak memerlukan tempat untuk bertempat dan tidak memerlukan pencipta untuk keberadaannya. Allah tidak memerlukan tempat, dan Allah tidak memerlukan makhluk manapun. Ya, berbeda sama kita butuh kepada makhluk, betul. Di antara kita ini saling membutuhkan. Ya, Allah tidak butuh sama sekali. Allah tidak memerlukan tempat untuk bertempat. Kalau Allah memerlukan tempat, berarti tempat itu lebih besar dari Allah dong. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan pencipta untuk keberadaannya, karena Allah sang pencipta. Itulah makna yaitu qiyamuhu binafsihi, sebagaimana dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Toha ayat 111, ya, di sini dikatakan wa'ana diruju dilhail qayyum, ya, dan tunduklah semua muka, maksudnya tunduklah semua makhluk, ya, dengan kendali dan yaitu dengan rendah. Semua tunduk dengan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Tuhan yang maha kekal, ya, kepada Tuhan yang maha kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Ankabut ayat 6, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah yaitu betul-betul maha kaya dari seluruh alam semesta ini. Sifat qiyamuhu binafsihi, ya, akan melahirkan, menanamkan rasa kita kepada Allah. Apa hikmahnya? Satu, bahwasanya Allah maha kaya. Allah tidak memerlukan yaitu bantuan siapapun, bahkan kita yang butuh sama Allah, karena Allah maha kaya. Kalau Allah maha kaya, maka kita mintalah kepada Allah. Makanya kalau minta sama Allah jangan tanggung-tanggung, minta yang banyak, ya, minta yang banyak, jangan tanggung-tanggung, karena Allah maha kaya. Kadang-kadang kita doa, ya Allah saya perlu duit 1 juta aja, ya, minta 1 miliar, minta 1 triliun, karena Allah maha kaya. Ya, kalau Allah berkehendak maka jadi, pasti jadilah. Ya, makanya ada cerita dulu, ya, Al-Habib Abdullah bin Umar Asyadri
Ya, itu ayah dari Habib Salim Asyadili, ulama besar dari Hadramaut. Ini Habib Abdullah bin Umar Asyadili, ini gurunya para guru, pendiri pondok pesantren Rubat di Tarim. Dia ketika itu bilang ke ayahnya Habib Ahmad Asyadili, wahai ayahku, doakan saya supaya saya bisa menjadi seperti abah, supaya saya bisa menjadi ayah, supaya saya bisa menjadi mengikuti abah, menjadi ulama, mempunyai ilmu. Akhirnya domeli sama ayahnya Habib Marasati ini, bilang, ya Abdullah, ente minta doa Allah nanggung banget, jangan minta kayak aneh, minta seperti kayak Sayyidina Ali, babul ilmi, pintunya ilmu. Kalau kita minta kayak seperti Sayyidina Ali yang tinggi, ya paling nggak minimal dikabul ini 50% minimal. Nah kalau ente minta yang kepas-kepasan, takutnya yaitu ente nggak nyampe malah di bawah. Minta, ya Allah jadikan saya ilmu saya seperti Sayyidina Ali, ya walaupun nggak dikasih persen minimal dapat di bawahnya, betul. Makanya kita jangan ragu-ragu, kita yakin, ya, yaitu kita yakin, yaitu akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna yang nafsihi, Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, melahirkan sikap apa dengan kita tahu ilmu binafsihi, yaitu hikmahnya bahwasanya kita hanya menggantung harapan kepada Allah, karena Allah Maha Kaya. Kita gantung harapan kepada Allah, jangan sama manusia. Manusia ada batasannya, manusia punya pembatasan, kemampuan terbatas. Makanya kalau kita minta tolong sama manusia, siap-siap kecewa. Ya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Walaupun mungkin permintaan kita sulit, nggak masuk akal, sulit nih, nggak usah kita ke situ. Kalau Allah berkehendak, maka pasti akan terjadi, ya, pasti terjadi. Nah, mintalah, gantungkanlah harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dulu ada seorang ulama sufi besar yang bernama Hatim Al-Aqsom. Hatim Al-Aqsom ini ketika itu ingin naik haji, tapi dia musyawarah sama anak dan istrinya. Dia kumpulkan anak istrinya, saya pengen pergi haji, tinggal di Baghdad. Tapi kalau saya pergi haji, duit saya pas-pasan, saya nggak bisa menyediakan bekal untuk keperluan kalian semua. Ya. Kalau kalian ridho saya pergi haji, ya pergi haji ini bisa 40 hari kan. Ya, saya nggak bisa mencukupi diri saya untuk meninggalkan selama 40 hari. Tapi kalian yakin nggak adanya Allah? Saya punya uang pas-pasan nih, ibarat kata nih cuma punya duit tiket doang perjalanan. Ya, ditanya tuh, ya, kira-kira nih kalian yang anak dan istri saya setuju apa enggak? Kalau kalian ridho saya berangkat, tapi kalau kalian nggak ridho saya nggak berangkat. Kalau kalian ridho berangkat, ya saya nggak bisa meninggalkan nafkah sedikit saja, tapi yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya anaknya yang berusia 7 tahun, dia bilang, wahai ayah, pergilah, pergi, nggak usah pikir saya dan ibu, pergi. Singkat cerita, ini Hatim Al-Aqsom pergi, meninggalkan keluarga sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 minggu, anak istrinya masih bisa makan. Tahu-tahunya udah masuk 8 hari, 10 hari, makanan udah mulai habis, karena duit udah nggak ada. Ini sang suami nggak meninggalkan nafkah dengan cukup, ya, karena sang suami pergi haji, ya tentunya nggak kerja. Akhirnya ketika masuk 10 hari mulai ini sang istri gelisah, nih stok makanan udah mulai habis, ya, gelisah, putar otak, gimana nih, ya, gimana nih. Tahu-tahunya ini sang istrinya lagi bingung cari nafkah. Tahu-tahu sang anak, ya anaknya berusia 7 tahun sampai 10 tahun
Diketawain ibunya kebingungan. Yang anak ketawa. Akhirnya sang ibu bilang, kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Ini kita ini lagi nggak ada makanan nih, bisa kelaparan. Kok kau ketawa? Sang bocah ketawa. Akhirnya ini sang bocah ini, sang anak, ya kan, dengan luar biasanya di bawah ibu, saya mau bertanya. Tanya apa ya? Yang memberikan rezeki kita ini, yang memberikan rezeki kita ini, ayah kita atau Allah yang memberikan? Lalu sang ibu mengatakan, ya yang memberikan rezeki Allah, tapi melalui perantara ayah kita, itu ayah kita. Ya. Tapi yang memberikan rezeki siapa ibu? Allah. Nah kalau ibu tahu yang memberikan rezeki Allah, maka ketahuilah ya bahwasanya yang pergi sekarang cuma seorang Hatim Al-Asam, ayah saya, suami ibu. Dia itu yang mendapatkan rezeki dari Allah, tapi yang maha memberikan rezeki gak pernah pergi. Dia tuh si ibu itu namanya. Dan akhirnya sekali waktu ada sekelompok pejabat lewat, sultan ya, lewat ya, sama rombongan. Akhirnya sang sultan kehabisan air minum, dia suruh anak buahnya untuk cari minuman, minta sama penduduk. Dan subhanallah, ini anak buah sultan ini mampir ke rumah keluarga Hatim Al-Aqsa. Diketuk pintu, kami berserta rombongan, apakah boleh minta air? Akhirnya ibu tersebut, istri Hatim Al-Aqsa mengatakan, kalau air ada, makanan saya kagak ada. Oh enggak, kita cuma butuh air doang untuk melakukan perjalanan. Akhirnya diberikan air yang banyak. Subhanallah, diberikan sama sultan. Ketika sultan minum air segar banget, ditanya sama anak buahnya, itu minta air sama siapa nih? Oh saya minta air sama si Fulan. Oh katanya itu anak dari seorang itu Hatim Al-Asam, karena suaminya sekarang lagi pergi haji, tinggal anak dari istrinya. Oh begitu. Ini luar biasa, air ini nikmat banget, segar banget, ya kan? Akhirnya sang sultan membuka sabuknya. Kan kalau orang dulu sabuk itu kan ada permata-permata gitu, dibuka sabuknya itu. Sang sultan yaitu menginstruksikan seluruh anak buahnya, dikatakan barang siapa yang menghormati saya, bukalah sabuk kalian, kita berikan sabuk ini kepada ibu tersebut dan anaknya. Akhirnya sang anak buah semua membuka sabuk itu, diberikan. Jadi dikatakan, wahai ibu, ini hadiah dari sultan. Ini hadiah dari sultan. Ini ibu kaget. Ini kalau diduitin bisa ratusan juta nih. Ini ibu sujud syukur, wah senang gembira. Dapat rezeki nomplok dah, nggak ada angin, nggak ada apa. Nah, sang ibu lagi senang-senang, tahu-tahu sang anak kecil tadi menangis. Akhirnya ibunya nanya, kalau bahasa kita, lu kenapa Tom? Tadi kita lagi susah, ente tawa. Nah sekarang kita dapat rezeki, ente nangis. Kenapa lo begitu? Akhirnya sang anak bilang, wahai ibu tahu gak? Ini sultan memberikan hartanya kepada kita. Mungkin dia lihat ini kebaikan kita nggak seberapa ya, cuma kasih minum doang. Dan yang kedua mungkin dia hibah sama kita, karena kita ini dalam keadaan susah, tapi masih bisa memberikan, ya kan? Mungkin sultan ini melihat kita dalam keadaan kesian. Nah, manusia aja melihat dia itu orang yang dibantunya walaupun sedikit dan punya rasa kesian, memberikan rezeki yang banyak. Apalagi kita kepada Allah yang ibadah kita maha sedikit, tapi Allah maha memberikan semuanya. Dan apalagi kalau Allah sudah kasih sayang kepada hamba, itu tentu lebih banyak dari itu. Ini apa yang bisa kita ambil pelajaran? Bahwasanya jangan menggantungkan harapan kepada manusia. Kalau kita yakin kepada Allah, Allah bisa gerakin dari mana aja itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itulah yaitu sifat qiyamuhu bi nafsihi. Terus yaitu al-wahdaniyah.
Sifat Allah selanjutnya itu al-wahdaniyah, yaitu Allah itu tunggal, esa. Apa itu al-wahdaniyah? Wahiyya adamu ta'addud bi dzatihi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi wa wahdatu dzat maknaha. Ya, bahwasanya Allah itu tidak berbilang di dalam zatnya dan sifatnya dan perbuatannya, dan sesungguhnya Allah itu yaitu zatnya esa. Ya. Anna dzatahu laysat murakkaba min ajza'i. Sesungguhnya zat Allah itu tidak tersusun dari bagian-bagian. Walaysa fil khalqi dzatu kadzati, dan sesungguhnya tidak ada wujud yaitu makhluk yang menyerupai zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu wahdaniyah tunggal. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu adalah esa, ahad. Dan wahdaniyah ini terbagi menjadi tiga. Wahdatus sifat, maknaha annahu laisa lihadin sifatun tusibu sifat min sifatihi wa laisa sifatuhu muta'addida min jinsi wahid ka qadrataini au iradataini. Nah, yang pertama ada wahdaniyatus sifat. Ya. Gak ada tuh yang menyerupai, yaitu sifatnya Allah, dan sifatnya Allah itu ya tidak ya apa, bahwasanya tidak ada yang menyerupai sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yaitu yang pertama wahdaniyah wahdaniyah sifat, tunggal dalam sifat, maksudnya bahwasanya adalah tidak seorang pun yang memiliki sifat yang persis seperti salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, dan tidak juga sifat-sifatnya Allah itu berjumlah ya dari satu jenis sifat. Nah, artinya begini, bahwasanya wahdaniyah sifat itu tidak ada yang menyerupai sifat-sifat Allah. Contoh, Allah mempunyai sifat karim. Manusia kadang-kadang mempunyai sifat karim. Apa arti karim? Karim ini yaitu artinya yaitu dermawan, mulia, dermawan. Kadang-kadang ada orang baik sama kita sebilang kita karim banget ya, kan gitu. Manusia punya sifat karim, tapi karimnya manusia, sifat karim manusia berbeda dengan sifat karimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia mempunyai sifat lembut. Manusia mempunyai sifat lembut. Tapi sifat lembut manusia berbeda dengan sifat lembut Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha lembut. Manusia baik sama kita, kita bilang itu rahim, itu karim banget. Karimnya manusia berbeda dengan karimnya Allah. Karimnya Allah luar biasa. Kita nggak minta dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya wahdaniyah sifat. Ada yang kedua yaitu wahdatul af'al, yaitu wahdaniyah keesaan atau ketunggalan dalam perbuatan. Maksudnya apa? Yaitu mana annahu laisa lihadin annahu laisa lihadin ghairi ta'ala fi'lun minal af'al. Wallahu khaliqu kulli syai' wa mubdi'u kulli syai' fa huwa ta'ala mustaqilun bil ijad wal ibda'. Jadi wahdaniyah itu terbagi menjadi tiga ya ikhwan. Ada wahdaniyah zat, bahwasanya tidak ada yang menyerupai zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ada yang namanya tadi wahdaniyah sifat, bahwasanya tidak ada yang menyerupai sifatnya, yaitu sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus ada yaitu namanya wahdaniyah af'al ya, keesaan ya, wahdaniyah af'al, yaitu maksudnya yaitu tunggal dalam perbuatan. Maksudnya bahwasanya tak seorang pun dari selain Allah yang memiliki perbuatan apapun, maka hanya Allah lah yang mencipta, dan hanya Allah lah yang memulai penciptaan dari segala sesuatu. Artinya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada yang bisa mengintervensi.
Allah pengen berbuat sesuka hati. Nggak ada tuh, ya. Allah mau menciptakan kita, terserah Allah mau menciptakan kita atau nggak mau menciptakan kita. Ya itu namanya yaitu wahdaniyah af'al. Allah memberikan kita sakit, itu suka-suka Allah. Allah pengen berikan kita sehat maupun sakit. Kadang-kadang ada orang bilang, ya Allah saya udah sering sholat baca doa sakit gak sembuh-sembuh, betul? Gimana sih? Ya, kalau ente merasa sholat, ente merasa ente ibadah terus ente pengen nuntut Allah, berarti Allah bisa diintervensi dong. Itulah maksudnya wahdaniyah af'al, bahwasanya Allah itu tunggal dalam perbuatan. Gak ada yang bisa mengintervensi, yaitu perbuatan Allah. Ya. Allah pengen berikan kepada siapapun suka-suka Allah. Ya, nggak ada yang bisa yaitu mengintervensi perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya ya di sini Subhanahu wallahul wahidul qahhar. Maha suci Allah, dia Allah yang esa lagi maha perkasa. Nah, terus di dalam ayat yang lain, ya, di dalam ayat lain, ya, bahwasanya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dikatakan bahwasanya kita qul huwallahu ahad. Allah itu katakanlah esa. Jadi wahdaniyah itu terbagi menjadi tiga, wahdaniyah zat. Tidak ada yang menyerupakan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahdaniyah sifat, yaitu Allah itu tunggal dalam sifat, artinya nggak ada makhluk manapun yang menyerupai sifat Allah. Ada makhluk yang punya kasih sayang, tapi kasih sayang mereka jauh di atas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada wahdaniyah af'al. Apa itu wahdaniyah af'al? Yaitu keesaan dalam perbuatan. Artinya nggak ada yang bisa mengintervensi Allah. Beda sama manusia. Kalau manusia, saya kerja sama bos mesti wajib gaji gua, kan begitu istilahnya. Ya kan, mesti wajib. Nah, sama Allah bukan begitu. Ya, kita ibadah sama Allah, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Kadang-kadang orang nggak belajar tauhid beda. Ustaz, saya udah sholat, udah zikir, sholat duha, ya, masih begini-begini aja, jadi masih seret-seret aja. Tetangga saya nggak pernah sholat, maksiat, rezeki ngalir aja. Ada nggak punya pikiran kayak begitu? Dia nggak belajar tauhid, ya. Dia nggak belajar tauhid, ya. Nggak ada yang bisa mengintervensi Allah. Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha memberikan kepada Allah yang kehendaki, ya, kepada Allah yang kehendaki. Ya. Nah, tugas kita yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi kita yakin bahwasanya segala perbuatan itu Allah akan maha membalasnya. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang akan berbuat baik, maka Allah akan membalasnya, ya. Baik itu dibalas nanti di akhirat maupun juga di dunia, dibalas sama Allah. Allah yang maha membalasnya, ya, di mana Allah saja. Nah inilah yaitu yang dimaksud yaitu wahdaniyah af'al, ya. Jadi jangan, ya, yang kita cari itu bukan kita ini, yaitu apa yang kita cari itu hanya ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keridhaan Allah, ya. Allah memberikan harta, kalau Allah nggak ridho tuh harta nggak berkah, belum. Allah memberikan kita sakit, tapi kalau kita sabar, kita yakin, ya Allah pasti ridho. Mungkin sakitnya kita itu buat melebur dosa, mungkin bisa juga nanti Allah yang mau ngangkat derajat kita, mungkin bisa nanti Allah dengan gantikan yang lain. Yang penting kita yakin kepada Allah. Allah memberikan kita cobaan bala, ya. Walaupun kita udah beriman, kita taat, jarang maksiat, tapi Allah masih berikan kita bala. Jangan kita, Nabi aja diberikan banyak musibah, gitu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita yakin berhusnuzon kepada Allah, musibah tersebut akan menjadi ujian,
Allah akan semakin mengangkat derajat kita. Ya, Allah pasti akan mengangkat derajat kita. Mungkin Allah nggak balas sekarang, nanti Allah akan balas di akhirat dengan kenikmatan. Mungkin Allah nggak balas buat kita, nanti Allah akan balas kebaikan kita buat anak cucu kita. Itu kalau kita belajar tauhid. Kalau orang belajar tauhid, ya gue percuma sholat tahu kan begini aja lah. Putus asa ya. Putus asa betul lah. Ya itulah kita mulai nuntut ilmu begitu, mengenal Allah. Jadi kita kalau mengenal, kita sebaik tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu yaitu sifat selanjutnya, ya sifat yaitu sifat qudrat. Ya, apa itu qudrat? Wahia sifatun qadimatun qaimatun, yaitu sifat yang qadim, yang azali, bizat ta'ala, yang berdiri dengan zatnya Allah, yujidu biha wa yu'dimu. Itu qudrat, itu kuasa. Allah maha kuasa untuk mengadakan sesuatu dan kuasa maha meniadakan sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi Allah itu yaitu mempunyai sifat apa? Qudrat. Apa itu qudrat? Yaitu bahwasanya sifat qudrat itu Allah yang maha kuasa. Dan dalam ayat yang lain dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat An-Nur ayat 45, di dalam surat Fatir ayat 44, di situ dikatakan wa ma kana Allahu limujarridahu min syai'in fis samawati wal fil ard innahu kana haliman qadira. Nah, di sini dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Fatir dikatakan, dan tiada seorang pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Gak ada yang bisa melemahkan Allah karena Allah maha kuasa. Sesungguhnya Allah lagi maha mengetahui, lagi maha kuasa. Nah, Allah itu maha kuasa, ya. Artinya Allah itu maha berkuasa, ya. Nah, manusia punya kuasa, tapi kuasanya manusia itu di bawah kendali kuasa Allah. Makanya ada qudrat, ada iradat. Nah, ini jadi satu kesatuan tadi, qudrat kuasa, iradat. Apa iradat? Yaitu Allah maha berkehendak. Ya, wahya sifatun qadimatun bidzati ta'ala. Ya. Bahwasanya itu sifat Allah yang qadim, yang berdiri di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yukhasisu bihasubun. Ya. Waktu ma yajuzu alaihi fa huwa subhanahu wa ta'ala lahu an yatasarrafa fil qaul hasbi masyiatihi wa iradatihi wa hikmatihi fa yaj'alu hadha qalilan aw qasiran aw hasanan aw qabihan aw aliman aw jahilan fi hadzal makan aw fi ghairihi. Sifat iradat bagi Allah, apa itu? Yaitu Allah maha berkehendak, yaitu sifat yang qadim, yang ada dan melekat pada zat Allah. Dengan sifat tersebut Allah mengistimewakan sesuatu dengan sebagian hal yang mungkin terjadi untuknya. Dalam artian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berhak untuk memperlakukan alam semesta ini sesuai dengan kehendaknya. Allah maha berkehendak dan kebijaksanaannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak menciptakan seseorang dengan postur yang tinggi maupun yang pendek. Ada ente tinggi, ini pendek, gak usah protes, itu udah kehendak Allah. Ada putih, ada hitam, gak usah protes, kita gak bisa mesen, betul? Takdir. Udah takdir, berkehendak. Ada yang mancung, ada yang pesek, itu udah iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada yang tampan ataupun sebaliknya, berilmu ataupun bodoh, yaitu semua, yaitu udah iradat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita biar tahu nih, ya, sifat Allah ini yaitu kuasa dan kuasa dan qudrat dan iradat. Nah, ini biar kita kenal betul, ya, bahwasanya, ya, biar kita tahu betul nih, penting kita belajar tauhid begini, yaitu bahwasanya
Kudrat Allah itu bahwasanya seorang hamba tidak punya daya atau kekuatan apapun tanpa kehendak Allah. Ya. Seorang contoh, orang nggak punya kekuatan tanpa, yaitu orang punya kuasa, tapi kuasanya itu di bawah kekuasaan Allah. Orang punya berkehendak, kita berkehendak, Allah tidak berkehendak, nggak bakal jadi. Contoh kayak seorang dokter, dia mempunyai ilmu, tapi ilmunya itu siapa yang berikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berobat ke dokter, yang nyembuhin bukan dokter, Allah yang nyembuhin. Allah yang menyembuhkan, Allah yang berkehendak. Kehendak, karena kenapa? Kehendaknya manusia di bawah kehendak Allah. Kuasanya manusia di bawah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seorang dokter mempunyai ilmu, kemampuan, tetapi kemampuannya yang menentukan siapa berhasil atau tidaknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kekuatan pada makhluk, akan tetapi kekuatan makhluk tidak bisa menghasilkan apapun tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan makhluk tidak bisa keluar dari kehendak Allah. Makanya dalam hadis Nabi bilang, jika seluruh makhluk ingin mencelakakan kalian, jika seluruh makhluk ini ingin mencelakakan kalian, tanpa izin Allah kalian akan celaka. Nah, hubungan kehendak Allah dengan makhluk, yaitu sifat iradat ini menentukan segala yang terjadi atas kehendak Allah. Kudrat itu kuasa Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang menghasilkan, Allah yang memberi bekas. Ya kita tahu tuh. Ya, jadi kalau kita sakit, ya itu memang udah kehendak Allah. Ya. Itu udah kehendak Allah. Ya, tapi jangan salah paham. Ada orang maksiat, mabuk, zina, itu kenapa maksiat? Udah kehendak Allah, takdir. Jangan perbuatan jelek kita nisbahkan kepada Allah. Karena Allah memberikan kita akal, betul. Tetapi manakala ada kelebihan dalam diri kita, jangan kita sombong, itu kelebihan Allah yang memberikan kita. Anda pintar, punya ilmu, siapa yang memberikan, yang menyebabkan Anda pintar? Adalah Allah Subhanahu. Anda diberikan akal, syarat sedikit Allah geser syarat Anda jadi bego kita. Betul kan? Nah, makanya perbuatan maksiat yang makhluk kerjakan jangan dinisbahkan kepada Allah. Sebaliknya perbuatan baik, kelebihan yang ada dalam diri kita, jangan kita sombong. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang baru punya harta dikit, ya luar biasa sombongnya, luar biasa, saking sombongnya jalan menginjak tanah. Orang diremehin. Dia lupa kelebihan dia itu Allah yang Maha memberikan. Ya, jadi orang beriman punya tauhid enak. Semua udah Allah kehendak. Kita sakit itu nggak keluar dari kehendak Allah. Makanya kita beriman kepada takdir. Itu rukun iman kepada qada dan qadar, betul? Ya, artinya qada dan qadar ketentuan yang mungkin yang baik menimpa kita maupun yang buruk menimpa kita. Tapi pada hakikatnya semua baik buat kita. Semua baik buat kita. Tinggal kita menyikapinya. Ketika kita ditimpa yaitu ketentuan yang buruk buat kita, yang untuk dan ada kita kecelakaan, kita sakit parah, kita sabar, pahala. Mungkin Allah gantikan yang lain, belum? Adapun keberhasilan yang kita dapat, kita syukuri kebaikannya. Makanya ketentuan Allah yang berkehendak itu semuanya pada hakikatnya baik buat kita. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas. Ya. Jadi yang menyebabkan itu semuanya Allah. Kuasa manusia punya kuasa, tapi kuasanya itu nggak keluar dari kendali kuasanya Allah. Kita berkehendak. Ya, saya umpama janji, ya, sama Bang Boim, ayo besok janji ketemu jam 10. Ya, saya berkehendak besok bertemu Bang Boim jam segini. Bang Boim juga berkehendak besok mau ketemu saya di sini. Tanpa izin Allah kita nggak pernah ketemu. Nggak bakal ketemu. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, nanti kita
kita akan bahas lagi sifat-sifat Allah yang lain insya Allah.